Puji Tuhan, pagi ini kita ada di sini karena kasih karunia Tuhan yang telah memelihara kita semua, dan hari ini kita juga ada di momen di mana kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Ya, kita bersyukur karena kita ada di negeri ini, ya, negeri yang diberkati Tuhan. Negeri yang indah, negeri yang luar biasa, tetapi kita melihat hari-hari ini, negeri ini tidak baik-baik saja. Ya, kalau kita dengar di media sosial, bagaimana negeri ini sudah ada di ambang kehancuran mestinya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu sedang beracara di negeri ini. Ya, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar seperti yang kita nyanyikan tadi. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan negeri ini, dan siapa yang mau dipakai adalah gereja. Kenapa? Karena gereja ada bagi Indonesia. Itu yang akan kita pelajari pagi hari ini. Gereja ada bagi Indonesia. Kita akan baca dulu firman Tuhan dari Ester pasal 4 ayat Ester pasal 4 ayat 12 sampai ayat 17. Ini bunyinya. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini bagiannya akan kita pelajari hari ini. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ya, ini firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Latar belakangnya adalah si Mordekai ini adalah paman atau ayah angkat dari Ester. Ya, sebetulnya dia paman, tapi dia angkat Ester ini menjadi anaknya. Nah, Mordekai ini kita tahu bahwa Ester ini jadi ratu. Ya, ini di negeri asing ini kayaknya satu-satunya orang Israel di tempat pembuangan yang diangkat jadi ratu. Selain Yusuf, ya, selain Yusuf. Nah, pada satu hari Haman, ini perdana menteri dari kerajaan Persia ini, mendapat kehormatan yang besar dari raja yang ada di suami dari Ester ini, dan dia menuntut supaya semua orang itu tunduk menghormati dia. Nah, jadi kalau dia lewat, orang harus tunduk kepada si Haman ini, dan Mordekai nggak mau. Yaitu latar belakang dari peristiwa ini ya. Dan karena itu maka Haman ini marah, dan dia berpikir ini Mordekai harus dihukum gitu. Tapi dia merasa kalau cuma Mordekai yang dibunuh itu receh gitu ya. Jadi dia harus membunuh semua orang Yahudi.
Ya karena Mordekai ini kan orang Yahudi, harus dibasmi semua habis gitu. Dan itu ancaman didengar oleh Mordekai ini. Dia takut, bukan takut mati sebetulnya, tapi takut karena dia akan melibatkan semua bangsanya yang akan dibunuh di negeri Persia ini. Dan dia sampaikan kepada Esther ya, bahwa ini loh keadaannya. Lalu Esther, dia minta supaya Esther itu menghadap kepada raja ini untuk menyampaikan cerita ini supaya tidak terjadi pembunuhan ini. Lalu Esther jawab seperti yang tadi tadi kita baca gitu ya. Sebelum itu dia mengatakan begini, kalau ini kan ada aturan di negeri Persia ini tidak boleh menghadap raja sembarangan gitu. Walaupun dia ratunya, dia istrinya, tidak boleh tiba-tiba menghadap pada raja tanpa dipanggil. Dia bisa dihukum mati. Nah itu aturan yang tidak bisa dirubah gitu. Tapi tadi Mordekai mengatakan ini, jangan kamu kira kalau di istana kamu akan luput gitu. Kalau kamu diam, Tuhan akan pakai yang lain. Gitu. Tuhan akan pakai yang lain untuk menolong bangsa ini. Nah, lalu Esther mulai menjawab tadi ya, kamu harus berpuasa 3 hari 3 malam, semua bangsa Yahudi yang ada di negeri Persia ini harus berpuasa, termasuk aku dan dayang-dayangku akan berpuasa 3 hari 3 malam untuk berdoa. Dan pada hari ketiga nanti dia akan menghadap raja. Kalaupun harus mati, aku siap. Ini seorang yang luar biasa ya, karena kita melihat bagaimana pribadi Esther ini, dia ada di istana, pastinya dia akan selamat gitu. Walaupun semua dibunuh, dia selamat karena dia ratu gitu. Tapi dia nggak mau. Dia terbeban atas bangsanya ini dan dia rela mati. Kalaupun harus mati untuk bangsa ini, dia rela. Ini yang harus kita teladani gitu. Peduli kepada bangsa ini. Ya, walaupun mungkin dampaknya kecil bagi kita karena kita percaya Tuhan menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita. Tapi coba kita lihat keluar ya keadaan negeri ini. Mari kita melihat keadaan negeri ini sekilas gitu ya. Keadaan bangsa Yahudi pada zaman Esther itu waktu dia jadi ratu di sana itu terancam dalam kebinasaan. Seluruh bangsanya akan binasa gitu karena ancaman datang dari Haman yang sakit hati tadi. Ini pemerintah yang zalim, pemerintah yang jahat gitu. Dan pasti bahwa bangsa ini waktu zaman Esther itu mengalami ketidakadilan. Tidak adil. Kenapa? Karena hanya perkara tidak dihargai, tidak dihormati kepada seorang Perdana Menteri, lalu seluruh bangsa akan binasa. Ini kan sesuatu yang tidak adil gitu. Tidak adil karena kesalahan kepada seorang, kecuali mereka berkhianat kepada seluruh bangsa, itu layak untuk dibasmi. Lalu mereka berada dalam posisi yang rentan gitu, karena minoritas. Selamanya minoritas itu keselamatannya itu rentan gitu, termasuk di Indonesia ini. Ya mungkin kita beda kasus. Ya, di Indonesia ini kita beda kasus dengan Israel pada waktu itu. Tapi ancaman kebinasaan itu sama. Sama. Negeri ini sudah ada di ujung tanduk itu. Ya ini bukan rahasia. Ya, semua sudah tahu bagaimana pemerintahan kita yang sekarang ini, pemerintahan yang sangat menyedihkan gitu. Ya kalau kita lihat dengar di medsos gitu ya. Sedih, saya sedih gitu. Aduh, ini pemerintah ini kok kayak gini gitu ya. Dari presiden sampai menterinya, sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah itu amburadul semua. Ya kenapa? Karena
Presidennya juga sudah ngomongnya mencela-mencele. Ya kan? Nggak mikir rakyatnya, pokoknya asal ngomong. Ya ngomongnya apa, besok berubah lagi. Ini menyedihkan. Kalau presidennya begini, bagaimana menterinya? Kada bisa diharapkan ya, dari pemerintahan kita ini untuk mensejahterakan negeri ini. Kalaupun ada laporan, oh Indonesia ini naik secara ekonomi, bohong itu semua. Buktinya utangnya berlimpah kok. Utangnya aja berlimpah, bukan kesejahteraannya berlimpah, tapi utangnya yang berlimpah. Ketidakadilan juga terjadi di negeri ini. Ya, orang yang tidak bersalah, ya kita tahu kan kasusnya Nadiem diperlakukan seperti itu. Ya walaupun belum ada putusan resmi gitu. Tapi lihatlah bagaimana ketidakadilan terjadi. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini Indonesia. Ya, secara hukum pemerintahan juga kita melihat bagaimana keadaan ini sangat menyedihkan. Belum lagi dari segi ekonomi. Ya otomatis gitu ya, karena pemerintahannya tidak becus kayak gini, ya ekonominya juga amburadul. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan di Indonesia menyengsarakan rakyat. Jangan dikira MBG itu menyenangkan. Oh enggak, itu menyedihkan. Menyedihkan, tapi kita mau apa? Keadaan Indonesia sudah sangat secara ekonomi sudah ada di ujung tanduk. Belum lagi baru-baru ini kita dengar ada 1 juta sarjana yang menganggur. Sarjana yang menganggur. Kalau bapak-bapak yang bukan sarjana mungkinnya nganggur, mungkin masih ya pasrah. Tapi kalau sarjana yang nganggur, ini berbahaya ini. Mereka orang-orang pinter ini. Ini berbahaya. Kita bisa melihat dari satu segi yang berbeda gitu ya. Ini menganggur bukan hanya enggak punya pekerjaan, tapi mereka ini sarjana yang pintar. Bayangin, mereka akan salah gunakan, kemungkinan itu besar ya, dan akan berlimpah dengan kejahatan. Apa akhirnya? Keamanan terganggu, akan banyak kejahatan, moral, bangsa ini akan jadi rusak. Ya, maraknya judi online, pinjaman online yang menyengsarakan banyak orang. Baru ini saya dapat sebuah video gitu, bagaimana seorang keluarga yang menderita gara-gara pinjaman online ini. Makanya kita jangan coba-coba ya. Jauhkan Tuhan dari kita dari judi online, pinjaman online. Belum lagi ada perundungan cyber gitu ya. Di mana orang-orang itu menjahati orang lain dengan kata-katanya. Belum lagi kerusakan moral di antara generasi muda, anak-anak kita yang dididik oleh gadget ini. Bagaimana dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita? Jangan sampai mereka digembalakan oleh gadget ini. Rusak, benar-benar rusak. Bagaimana dari segi agama? Waduh, Indonesia ini kelihatannya orang Kristen berkembang gitu. Kenapa? Karena jumlahnya banyak di kota-kota besar. Ya ada mega church. Gereja yang gede banget. Yang puluhan ribu jemaatnya. Bahkan ratusan ribu mungkin. Tapi menurut statistik, Tempari Panual juga pernah bilang bahwa Indonesia tidak berkembang. Jumlahnya orang Kristen perkembangan cuma kecil gitu. Hanya beberapa, tambahnya tidak sebanding dengan yang digembar-gemborkan bahwa Indonesia maju dalam kekristenan. Tidak. Karena mega church itu orang-orang Kristen yang beribadah ke situ banyak pindahan dari gereja-gereja kecil. Dan ini menyedihkan. Menyedihkan. Ini yang harus kita bawa di hadapan Tuhan. Ya, belum lagi persaingan antar gereja yang tidak sehat. Ya, gereja-gereja besar tadi itu saling bersaing. Ya, saya dengar dari salah satu keluarga kami, kalau mereka itu buka di
gereja buka di mall yang sama gitu. Bersaing mereka, rebutan jemaat untuk datang ke situ. Ini kan menyedihkan. Untuk apa mereka datang ke gereja gitu? Untuk apa? Kan mereka datang untuk beribadah. Tapi mereka mana yang lebih pintar gitu untuk menampung banyak orang. Nah, ini kan tidak sehat. Dan ini harus jadi beban kita juga. Belum lagi isu intoleransi, di mana orang-orang Kristen itu dibenci. Banyak orang Kristen yang dibenci, yang lain kok enggak gitu. Kenapa? Jangan sedih, jangan heran, karena Yesus sendiri bilang begitu, kamu bukan dari dunia. Jangan kaget kalau dunia membenci kamu. Tapi ini kan perlu didoakan. Ya, ini jadi beban kita semua gitu. Dari lingkungan hidup, kerusakan lingkungan. Ya, dulu saya berpikir, waduh ini presiden yang dahulu itu luar biasa ini, memperhatikan Papua. Ternyata apa? Enggak, rusak lingkungan di situ, bangun jalan tol untuk siapa? Untuk rakyat Papua tidak. Mereka tidak menikmati. Yang menikmati siapa? Konglomerat buka lahan di situ, habis semua lahan di situ. Hutan-hutan yang hanya untuk pelindung bumi ini rusak, dikelola untuk pangan katanya, padahal untuk kepentingan siapa? Segelintir orang. Ini beban kayak kita. Ya, jangan-jangan nanti Papua itu lepas dari Indonesia, apa? Ya mereka kecewa gitu. Dan sekarang terjadi kan pemberontakan kecil. Dan satu saat lepas dari Indonesia, kita kehilangan sebuah pulau yang luar biasa kayanya. Tapi itulah kejadiannya. Banjir terjadi di mana-mana, tanah longsor, kekeringan, semua terjadi karena ulah manusia juga. Ayo taruh beban di hatimu. Dari segi kesehatan, banyak penyakit menular sekarang. Ya, ada campak, ada TBC, itu menjadi momok bagi rakyat Indonesia. Belum lagi kanker. Ya, itu pembunuh nomor 3 kata di Indonesia. Jadi mari kita taruh ini semua. Ya, belum lagi kesehatan mental dari remaja. Nah, ini menjadikan juga anak-anak remaja kita itu banyak yang terpikir bunuh diri. Belum lagi dari gizi buruk yang terjadi. Lalu muncullah MBG. Apakah MBG akan menurunkan kasus stunting ini? Enggak, karena yang menikmati siapa? Anak-anak sekolah pada gizi buruk ini kan anak balita. Jadi tangani dengan baik, tapi MBG, anak-anak SMA dapat makan. Buat apa? Mereka tidak akan tertolong gizinya oleh makanan MBG ini. Dan ini harus jadi beban kita, sedih. Benar-benar kok saya dengar berita tentang MBG gitu, rasanya muak gitu. Karena itu pemborosan yang luar biasa yang kita dapat berita itu satu hari itu bisa ratusan miliar terbuang. Ratusan miliar terbuang. Bukan dimakan, dia makanan ternak. Ternak harusnya tidak makan itu, tapi itu yang terjadi. Sedih hati ini. Nah, ini keadaan Indonesia secara umum. Ya, masih banyak sebetulnya kalau mau cerita tentang keadaan Indonesia yang buruk ini, banyak banget. Ya, enggak selesai setengah jam. Tapi kita percaya bahwa Indonesia itu ada di hati Tuhan. Dan Tuhan hadirkan gereja di Indonesia ini. Gereja ada bagi Indonesia. Di tengah kesulitan yang terjadi di Israel pada waktu itu, di tengah-tengah orang Israel di negeri Persia tadi, ada perkataan dari Mordekai yang tadi kita baca itu yang disampaikan kepada Esther. Dia bilang begini, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.
Ini kata-kata Mordekai yang tadi Esternya berpikir, nggak mungkin aku menghadap raja karena pasti mati. Itu melanggar aturan. Lalu Mordekai bilang bahwa jangan kamu kira kamu akan luput. Lalu kata-kata yang terakhir dari Mordekai itu mengatakan, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, kalimat ini kok dirubah untuk Indonesia, untuk gereja. Bunyinya begini, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini. Seperti yang tadi saya ceritakan itu, gereja ada di Indonesia. Jadi sama seperti Ester yang dipanggil untuk bertindak menghadapi momen yang menyedihkan tadi di kerajaan Persia itu, kita juga dipanggil yang sama gitu. Bukan kita saja sebetulnya, tapi semua warga negara, semua pemimpin, semua tokoh masyarakat itu dipanggil untuk mensejahterakan negara ini. Nah, khususnya gereja. Ya, gereja Tuhan tempatkan di Indonesia tidak secara kebetulan. Tapi Tuhan memberikan tanggung jawab bagi gereja. Nah, tanggung jawabnya ganda untuk gereja ini. Apa? Yang pertama itu sebagai anggota kerajaan Allah, kita melayani Allah. Ya, kita melayani Allah, kita melayani membangun jemaat, membangun kerajaan Allah di bumi Indonesia ini. Tapi sebagai warga negara, kita juga harus berkontribusi untuk kesejahteraan negeri ini. Dan ini adalah kedua, ini merupakan wujud dari iman gitu. Di mana kita melayani Tuhan untuk membangun gereja, membangun jemaat ini, tapi juga peduli dengan bangsa. Ini adalah wujud dari iman dan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa doakan pemerintah, itu di dalam Roma. Ya, kita akan melihat bahwa gereja ini ada untuk dunia ini. Dan secara khusus gereja yang di Indonesia ada untuk Indonesia. Kalau kita ada di sini di Kabupaten Probolinggo, kita ada untuk Kabupaten Probolinggo. Gereja itu tidak secara kebetulan. Nah, mari kita lihat apa sih gereja itu. Gereja itu asal katanya adalah eklesia. Ya, dari bahasa Yunani yang artinya eklesia, yang artinya adalah orang-orang dipanggil keluar. Nah, dulu kita berpikir ya hanya itu gitu ya. Hanya orang-orang dipanggil keluar. Nah, mari kita baca Matius 16 ayat 16 sampai 18. Matius 16 ayat 16 sampai 19 ya. Maaf. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Tuhan mengatakan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, jemaatku. Jadi dalam bahasa aslinya mendirikan jemaat itu adalah mendirikan eklesianya. Nah, ketika Yesus menggunakan kata eklesia, dia tidak ngarang gitu ya, ngarang apa ya yang tepat ya, oh eklesia muncul di benaknya, enggak. Tapi itu istilah yang sudah dikenal luas gitu pada waktu itu. Semua orang tahu apa eklesia itu, tahu. Ya, ketika dia mengatakan eklesia ini dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Yahudinya itu kahal. Ya. Apa eklesia itu? Eklesia itu adalah majelis warga. Ya, majelis warga artinya majelis dewan kota atau pemerintahan, lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah waktu itu. Jadi itu semacam DPR atau MPR gitu ya. Dan biasanya orang-orang ini, orang-orang yang ditunjuk untuk jadi dewan kota ini adalah orang-orang yang punya kemampuan. Nah, itu berasal dari
masyarakat Yunani kuno, gitu ya. Masyarakat Yunani kuno itu punya yang namanya eklesia ini. Dan kalau di Israel namanya kahal, gitu ya. Jadi orang-orang ini ya orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya potensi. Ya, ada yang ahli gizi, ahli kesehatan, ada ahli hukum, ada insinyur di situ. Ini orang-orang dipilih. Ya, jadi eklesia itu dibentuk oleh raja. Ya, ketika raja itu mau membangun kota, maka raja ini dia memilih orang-orang yang berpotensi. Ya, kayak tadi ada dokter, ada hakim, ada orang-orang ini dipanggil untuk menjadi dewan kota tadi, untuk menjadi majelis warga tadi. Nah, orang-orang yang dipanggil ini, mereka akan bersidang biasa di pintu kota, ya pintu gerbang. Jadi ini istilahnya dipanggil keluar gitu. Dari sekian banyak orang yang ada di kota itu, dipilih beberapa orang yang berpotensi ini dipanggil untuk bersidang. Sidangnya biasa di luar kota, pintu gerbang. Ya, ini kebiasaan juga yang terjadi di Israel. Ya, kita ingat bagaimana kisahnya Rut, ketika Boas itu mau mengambil Rut, kan mereka rapat keluarga itu di pintu gerbang. Ya, Boas mengajak beberapa orang di pintu gerbang dan tanya, Rut ini siapa yang mau menikahi dia? Jadi di pintu gerbang kota itu tempat untuk bersidang. Bersidang untuk apa? Bersidang untuk menentukan kota ini mau jadi apa. Di segi kesehatannya gimana, bagaimana pembangunannya. Dan mereka itu bersidang untuk menentukan nasib kota. Makanya gereja itu disebut sidang jemaat. Jadi dari kata itu, ya, bersidang, berunding untuk menentukan kota. Jadi sekali lagi eklesia itu bukan hanya dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terangnya ajaib seperti dalam dikatakan Petrus, ya kamu umat Allah yang dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terangnya ajaib. Tapi bukan hanya itu, tapi untuk bersidang. Sidang jemaat itu untuk apa? Menentukan nasib kota ini, menentukan nasib negeri ini. Ya, tadi saya katakan kalau kita ada di sini, maka nasib dari kota ini ada di tangan kita. Tidak peduli gereja itu adalah gereja kecil atau gereja besar. Yang namanya gereja itu bukan gedungnya, bukan sekelompok orang yang kumpul, tapi seluruh orang-orang percaya di kota ini. Seluruh orang percaya di kota ini adalah gereja yang Tuhan beri otoritas. Otoritasnya apa? Tadi dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Artinya kita bisa menentukan nasib kota ini. Ini sebetulnya sesuatu yang kelihatannya kok muluk-muluk gitu ya. Tapi ini firman Tuhan. Ya, Tuhan yang mengatakan jemaat itu diberi otoritas di bumi ini. Jadi kita bukan orang remeh-temeh yang gereja kecil, apalagi gereja itu anak tiri. Ya, lihatlah bagaimana gereja di Indonesia ini diusir, ditutup, pokoknya macam-macam perlakuan masyarakatnya kepada gereja. Lalu bagaimana kita? Apakah otoritas itu hilang? Tidak. Kita masih punya otoritas untuk itu. Otoritas itu diberikan Tuhan dan tidak pernah diambil lagi. Kunci kerajaan surga ada di tangan gereja dan tidak pernah diambil oleh Tuhan lagi. Walaupun gereja itu kita sempat sesat. Ya, gereja ini sempat sesat di abad pertengahan, di mana penyembahan berhala masuk dalam gereja, dan sampai hari ini kita lihat pengaruhnya. Ya, bahwa gereja tidak lagi murni. Tapi kita bersyukur karena Tuhan membangkitkan Martin Luther untuk mengembalikan gereja pada jalannya Yesus.
Kuasa itu masih ada sampai hari ini. Dan itu dipertegas dalam Matius 5. Ya, tadi dikatakan Matius 5 ayat 13 dan 14 tuh, kamu adalah garam dunia. Kamu garam, kamu terang. Tuhan tidak mengatakan begini, kamu jadilah garam, jadilah terang. Tidak, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dan ini pernyataan yang bukan hanya, oh kamu harus jadi terang, enggak. Tapi itu pernyataan yang sungguh-sungguh menunjukkan jati diri kita. Nah, kalau jati diri kita terang, garam, ya kita harus berfungsi seperti itu. Ya, jadi itu tidak perlu disuruh. Ya seharusnya tidak perlu disuruh. Tuhan tidak suruh gini, kamu harus jadi berkat ya, jadi garam, jadi terang. Tidak dikatakan seperti itu. Kamu itu garam. Nah kalau garam itu kehilangan hasilnya, buat apa? Misalnya dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu terang kan? Dan itu harus ditaruh di kaki Dian supaya terangnya itu dinikmati orang lain. Dan itu tidak perlu diperintah. Terang itu tidak perlu diperintah aja, jadi terang. Lampu ini begitu dia nyala, tidak usah disuruh nyala. Nggak kecuali mati listriknya. Karena fungsinya seperti itu memang. Kita adalah terang. Jadi kita melihat bahwa gereja itu bukan hanya sekedar perkumpulan sosial agama, ya semua anggotanya Kristen gitu ya. Lalu kalau itu yang menjadi pemikiran kita bahwa gereja itu adalah kelompok seperti kelompok bisnis gitu. Kelompok sosial yang semua agama Kristen. Maka gereja akan menimbun kekayaan. Ya kekayaan ditimbun supaya jadi besar. Gereja jadi duniawi akhirnya, jadi ladang bisnis. Makanya banyak gereja pecah gara-gara apa? Karena tidak mengerti fungsinya. Dipikirnya gereja itu seperti perkumpulan sosial yang jemaatnya itu semua orang Kristen, anggota orang Kristen, makanya lalu mereka menimbun beli ini, punya aset besar. Itu apa? Untuk memegahkan dirinya sendiri. Gereja bukan hanya pertemuan ibadah, acara rohani, lalu kita tiap hari mengadakan acara rohani. Nah, kalau itu terjadi, gereja akan jadi tempat pelarian. Orang yang putus asa, yang sedih datang ke gereja untuk dihibur. Nah, bukan seperti itu. Itu hanya imbas dari pemahaman bahwa gereja itu tempat hiburan gitu. Nah, gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang punya otoritas untuk menentukan nasib kota ini. Jadi gereja bukan hanya untuk berkumpul dibina supaya masuk surga. Itu tujuan utamanya, masuk surga. Kita mempersiapkan orang percaya Tuhan Yesus supaya masuk surga kalau mati. Tapi kita kan belum mati. Kalau tujuan Tuhan memanggil kita supaya masuk surga, begitu kita percaya, Tuhan ambil pulang. Sudah selesai kan? Kalau tujuannya hanya untuk masuk surga. Tapi kenapa Tuhan biarkan kita hari ini? Sejak kita percaya, saya percaya Tuhan Yesus umur 18 tahun. Itu benar-benar saya terima Tuhan Yesus. Sampai hari ini ada di sini. Lalu apa? Kenapa Tuhan biarkan? Supaya kita itu berfungsi. Jadi terang, jadi garam tadi. Dan ini panggilan bagi gereja untuk bertanggung jawab atas negeri ini. Kita tidak menjadi kumpulan yang hanya menikmati surga, menikmati hadirat Tuhan, tapi Tuhan beri tanggung jawab atas gereja ini bagi Indonesia. Tanggung jawab nyata bagi negeri ini dari gereja apa? Yeremia 29 ayat 7 mengatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini ditujukan kepada orang Israel yang dibuang. Ya, pada waktu itu kan dibuang ke Babel gitu ya. Tuhan bilang, kamu jadi orang buangan di situ, jangan
jangan putus asa gitu. Jangan nganggur, aduh kami orang buangan. Ya sudahlah, nasib sudah begini. Kita terpuruk, lalu udah gak buat apa-apa. Tapi Tuhan bilang apa? Berdoalah, usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Jadi di tanah Babel itu, mereka juga berperan. Maka muncullah Daniel, kita lihat Esther. Ini orang-orang yang mensejahterakan kota. Berperan gitu di tempat di mana mereka dibuang. Dan berdoalah kata untuk kota itu. Jadi ada dua hal di situ. Mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa untuk kota. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi gereja itu hadir di dunia ini. Untuk apa? Gereja itu datang dalam dunia ini untuk menghadirkan kerajaan Allah. Gereja ada di tempat ini, di kota ini, menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Nah, kita kan sering berdoa, datanglah kerajaanmu. Nah, tiap hari kita doa, datanglah kerajaanmu. Tiap ibadah kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Apa kerajaan Allah itu? Yang harus kita wujudkan di kota ini gitu. Gereja itu sekali lagi adalah agen kerajaan Allah. Apa? Kerajaan Allah mesti diwujudkan di daerah ini. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 7 mengatakan gini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Ya apa? Bukan soal makan minum, ya tapi kebenaran. Nah, sudah kita ada benar, sehingga kita jadi berkat. Sudah kita menghadirkan damai sejahtera itu, sudah kita bersukacita karena Roh Kudus, itu kerajaan Allah. Nah, jadi apa tanggung jawab gereja? Menghadirkan sejahtera itu adalah memberkati negeri ini dengan tindakan nyata. Memberkati negeri ini dengan tindakan nyata. Apa mungkin kita duduk di pemerintahan sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat, abdi negara, yang mudah-mudahan gereja ini juga dipenuhi oleh orang-orang seperti ini. Berperan dengan baik, jadi pegawai yang baik, jadi abdi negara yang baik. Ya, karena seperti Esther, karena kita ditempatkan Tuhan di sini. Ya, kita tidak berperan di situ, ya Bapak, kita doakan aja orang-orang yang duduk di pemerintahan, yang terutama yang Kristen. Ya, karena banyak yang Kristen ini ada di pemerintahan, kadang-kadang mereka tidak jadi berkat di sana, jadi sama gitu dengan yang tidak Kristen. Dan ini menyedihkan sebetulnya. Nah, di bidang ekonomi, ya, kita berperan di situ. Kita jadi pelaku ekonomi yang jadi pedagang yang baik, yang jujur. Dan kita punya kepedulian dengan orang lain. Tidak hanya cari duit, memperkaya diri sendiri, tapi terulur tangan kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu di bidang ekonomi. Di bidang pendidikan, kita bisa berperan gitu. Berperan aktif untuk mencerdaskan bangsa ini. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab gereja juga. Membentuk karakter generasi muda yang takut akan Tuhan. Kalau kalian jadi guru, jadilah guru yang baik. Yang benar-benar konsentrasi bagaimana membangun generasi muda ini. Kita juga telah berperan, kita bersyukur karena kita berperan juga. Kita punya sekolah yang kita biayai tiap bulan itu. Jadi keuangan gereja ini sebagian besar tuh larinya ke sana. Ya, untuk membangun generasi. Ya, jadi Bapak Ibu yang memberi persembahan itu ikut juga membangun generasi ini lewat sekolah. Ya, kita syukuri ini karena kita bisa berperan di situ. Dan masih banyak bidang-bidang yang lain. Ya, dan kita harus hadir di situ jadi berkat. Ya, dalam setiap profesi kita apapun kita dia secara profesi kita apapun, mari kita berperan di sana jadi berkat.
Ya, jadi kesejahteraan bagi negeri ini itu secara tindakan nyata, menolong orang, memberkati orang dengan perbuatan baik kita. Itu peran kita secara nyata, perbuatan nyata. Lalu ada juga secara spiritual, tadi kita tidak hanya mensejahterakan kota, Yeremia tadi, tapi mendoakan. Ini bagian spiritual kita, peranan spiritual kita untuk menjalankan otoritas rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Penginjilan. Nah, jadi saksi yang baik gitu. Dengan kata-kata, ya, dengan Injil yang kita sampaikan kepada orang. Tentu karena di Indonesia ada aturan tidak boleh menarik orang ke jadi agama yang sudah beragama atau pindah agama, gak perlu ditarik. Ya, cerita aja orang-orang dekat yang punya hubungan dengan kita, ya cerita karyawan-karyawan di bawah kita, ya, sampaikan Injil itu. Tidak usah diajak kamu harus jadi Kristen ya. Enggak, jadi Kristen atau tidak itu panggilan. Kalau udah dipanggil, tidak akan ada orang yang tidak dengar Injil tiba-tiba dipanggil. Banyak itu kesaksian. Dipanggil. Tapi peran kita adalah jadi berkat gitu. Kata-kata lewat perbuatan kita. Jadi kita harus hidup berbeda gitu dengan dunia. Nah, kalau sama, kita tidak bisa jadi berkat gitu. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang berjudi, kita jadi penjudi juga. Bagaimana kita jadi berkat? Ada orang yang kata-kata cabul, kita ikut juga di sana. Ya kalau tidak kita nanti dikucilkan. Ya, dengan perokok kita jadi perokok juga. Ya bagaimana orang melihat bedanya antara orang yang percaya dengan yang tidak. Itu tugas kita. Menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Itu penginjilan. Apalagi doa. Seperti zamannya Esther. Mereka berpuasa, berdoa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, dan tentunya disertai dengan doa. Mari kita bawa doa, pemimpin-pemimpin kita bawa kesejahteraan negeri ini. Nanti kita akan dalam doa penutup, nanti kita akan berdoa khusus untuk bangsa. Ada banyak yang saya catat di sini yang mesti kita doakan. Kita akan berdoakan negeri ini secara khusus gitu. Nah, doakan karena hanya Tuhan yang bisa merubah negeri ini. Ya kadang-kadang saya berdoa untuk bangsa ini gitu ya. Dengan hati yang sedih, ingat kadang-kadang jengkel dengan pemimpin-pemimpin kita ya. Tapi itu hilangkan tuh, doakan dengan kasih gitu. Karena kita melihat bangsa ini, ya seperti Tuhan melihat. Tuhan mengasihi bangsa ini. Kalaupun pemerintahannya tidak becus, tidak benar, nanti Tuhan yang ngurus. Gitu. Bagian kita adalah mendoakan, termasuk memberkati. Dengan ucapan berkat, kita dipanggil untuk mengucapkan berkat bagi bangsa ini. Kita sudah lakukan itu tiap kali ibadah, memberkati kota ini, memberkati bangsa ini. Kenapa? Karena itu tugas gereja, mengucapkan berkat. Ketika kadang-kadang kalau saya mengucapkan berkat ya, berkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Rasanya, kok kayak gini ya? Apakah ucapan berkat terjadi atau tidak? Itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah mengucapkan berkat. Bagian Tuhan melakukan apa yang kita ucapkan. Karena ucapan berkat itu seperti nubuat gitu. Ya, kita menubuatkan negeri ini makmur, negeri ini sejahtera, negeri ini diberkati Tuhan. Bagian Tuhan adalah melakukan. Bagian kita cuma mendoakan, mengucapkan berkat. Dan mari kita lakukan itu dengan hati sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi gereja itu ada di Indonesia. Bukan jadi penonton. Melihat kehancuran, kerusakan, menikmati berkat yang Tuhan
limpahkan atas Indonesia ini. Indonesia negeri yang kaya raya, yang makmur. Kita tidak hanya disuruh menonton, menikmati gitu saja, tapi menjadi pelaku aktif yang bawa perubahan. Apa perubahannya? Tergantung Tuhan nanti. Tapi bagian kita adalah kita berperan aktif untuk mendoakan, membawa perubahan di lingkungan kita terutama. Ya, lingkungan, kalau kita pelaku ekonomi, ayo kita menjadi berkat bagi lingkungan kita. Menghadapi perubahan. Jadi pegawai yang baik, jadi pedagang yang baik. Sehingga orang lain juga melihat gitu. Dan termotivasi untuk bersama dengan kita. Jadi kita dipanggil di sini. Kita ditempatkan di Indonesia ini untuk mendatangkan damai sejahtera, perubahan, pemulihan bagi negeri ini. Mari kita berdiri untuk Indonesia seperti yang kita nyanyikan tadi. Karena kita dipanggil, kita ada di sini untuk saat di mana kita dalam keadaan negeri yang amburadul ini. Kita berdiri di sini bagi Indonesia di hadapan Tuhan. Amin.